selanjutnya kan ustadznya belum datang nih. Kita sholawatan Bye.
dipimpin oleh ibu-ibu sebelum kita Ustaz, mudah-mudahan kita tidak akan menyambung dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan ya'dil wa hamdal anbiya'i wal mursalin wa hamdan ya'dil hamdal awliya siddiqin wa syuhada'i was salihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyina habibina qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para ibu sekalian, semoga senantiasa dirahmati, diridhai dan diberkahi Allah SWT. Alhamdulillah, pagi menjelang siang kita dapat hadir dengan izin Allah untuk memperbaiki iman Islam dan memperkuat, sehingga apa yang kita lakukan semoga menjadi satu amal soleh atau untuk memperbaiki amal soleh yang sekiranya kelak akan mendapatkan ridha dan syurga Allah Subhanahu wa taala. Sampai apa ya? 3 bulan kita libur ya? Syafaat. Ada apa enggak ya? Wala enggak ke bawah kitabnya. Baca Bu langsung Bu.
Ini kitabnya jilid kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala man yasfa' safa'an min hasanatin yakun lahu nasib. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang memberikan syafaat pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian pahala daripadanya. An-Nisa 4 ayat 85. Ya. Itu benar, Bu? Terus sekalian, kita awali dengan ayat tentang syafaat itu dalam surah An-Nisa ya. Ayat berapa, Bu? 85. Syafaat itu dulu bukan udah ini? Hah? Belum? Perasaan udahlah. Baru muqaddimah ya. Yuk kita ulangin lagi ya Pak. Jadi syafaat itu maknanya pertolongan, bisa apa? Pertolongan. Semua kita butuh pertolongan dari Allah khususnya dan umumnya dari orang lain, khususnya Nabi kita juga ya. Jadi butuh pertolongan dari siapapun, sebab kita hidup tidak bisa sendiri. Baik di dunia maupun di akhirat tuh pasti kita butuh pertolongan. Kalau di dunia butuh pertolongan Allah, butuh pertolongan orang lain. Ada dikala arti syafaat bantuan sama aja, butuh bantuan. Nah, ada juga mengatakan syafaat pembelaan, butuh dibela ya. Nah ini biasanya ketika kita mendapatkan kesulitan ya, ketika mendapatkan kesulitan, butuh pertolongan, butuh bantuan, butuh belaan. Utamanya nanti di akhirat. Ya. Apalagi udah mati, baru aja mati, udah butuh mas apa? Tolongan. Butuh siapa? Hah? Butuh orang yang mandiin. Kan mati, baru mati udah butuh sama, belum nanti. Butuh siapa? Yang mandiin. Ya, yang ngafanin, yang nyolat, yang nguburin. Butuh itu. Bu mau jalan sendiri, salah mati pakai kafan mandi sendiri, apa namanya, kayak kapan sendiri gitu, orang lari gitu, mati ya. Butuh pertolongan. Terus nanti setelah dikubur juga masih butuh pertolongan ya, pertolongan Allah, pertolongan orang yang hidup. Jadi nanti kalau ibu mati itu masih butuh orang yang hidup. Udah dikubur itu masih butuh juga ya. Sebab alam barzakh itu alam yang baru, halte pertama untuk menuju negeri yang paling akhir. Akhirat itu ada awalnya. Akhirat itu ada apa? Awalnya. Nah, gerbangnya itu yang disebut alam bar, itu gerbang akhirat. Jadi masih jauh.
jauh banget, Bu. Jadi alam barzakh masih dekat dengan alam dunia. Ya karena masih dekat dengan dunia, maka butuh orang-orang yang ada di dunia. Ibarat negara-negara tetangga, masih butuh tetangganya, negara tetangganya. Maka orang dikubur itu ada yang ya nggak pernah enak sama sekali, sekali-kalinya apa? Ada bantuan dari dunia, dia ya baru bisa nyender, nggak tahu nyender di apa di sana ya. Yang jelas bukan nyender tiang yang jelas ya. Jadinya enak gitu. Kadang-kadang panas, kadang-kadang gerah, kemudian ada angin gitu. Anginnya dari dunia, ya. Nggak bisa kubur dipasang AC, kasih kabel, sekalipun itu muter gitu ya, itu nggak bisa dingin tuh, nggak bisa. Alamnya udah beda. Coba nanti ibu coba deh, pesan keluarganya, nanti kalau saya mati itu bawa kipas angin, kasih strom dari rumah ya, bawa kabel. Kira-kira nggak bisa gitu. Nah, kita ini di situ bukan hanya butuh kepada Allah, butuh kepada manusia, tapi juga butuh penolong daripada amal ibadah kita ketika kita berada di dunia. Ya, itu dibutuhkan. Ya, dibutuhkan banget. Maka alam dunia ini tidak bisa lepas karena dekatnya dengan kita, dengan dunia, maka tidak bisa lepas total dari kehidupan di dunia. Tidak bisa lepas. Karena orang yang ada di sana masih butuh orang ada di dunia masalahnya. Butuh kiriman. Butuh apa? Kiriman. Kiriman tuh banyak. Ada kalanya yang sudah kita transfer duluan, itu sedekah jariah kita yang kita lakukan. Ketika hidup itu udah nyampe duluan, jaga di sana. Itu yang nolongin kita. Yang kedua, ya ilmu-ilmu yang kita ajarkan kepada yang lain yang diamalkan, itu kita sudah transfer duluan. Kemudian anak soleh, ya yang kita didik selama ini yang masih hidup juga, di samping apa hasil daripada didikan kita itu ada pahalanya, maka juga anak juga bisa manfaat nolongi kita di alam barzakh. Dan juga ada kalanya kiriman orang lain juga ada berupa doa. Doa itu manfaat. Ya, doa itu Jadi kalau kita tinggal didoain, berarti masih ada hubungan banget, kita nggak bisa lepas. Dalam surah Al-Hasyr kita sama-sama hafal, ya. Salah satu kebutuhan kita di alam barzakh dengan doanya orang hidup dalam surah Al-Hasyr ayat berapa? 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini yang pasti. Ini bukan dari anak kandung, bukan. Ya. Sebab itu paket khusus. Nanti ibu-ibu di sana ada istilah paket. Dapat paket. Jadi paket-paket ini contoh daripada ketika nanti kita dalam barzakh mendapatkan paket gitu. Ya. Paham gak nih? Ada paket. Paket ada nilainya besar, ada nilai kecil. Tergantung siapa yang maketin. Lah kalau paketnya doa yang umum kayak tadi di surah Al-Hasyr ayat 10 tadi, ya paket untuk dibagi-bagi. Paket umum kalau dari anak kita, ya, atau dari cucu kita, dari orang lain yang dikhususkan untuk kita, ya khusus untuk kita.
Ya Allah, itu orang baik banget ketika hidup, nggak pernah jahil, nggak jutak, nggak judes, kalem, lembut, baik banget, ibadah juga rajin. Ya Allah, maghfirlaha warhamha wa'afiha wa'afanha wa akrim nuzulaha wa simadkholaha. Terus di ibadah dia ingat sampai netesin air mata, ditujukan kepada orang yang disebutin tadi. Itu paket khusus sekalipun dari orang lain gitu. Nah kalau ibu pengen paket khusus, paket umum kira-kira? Khusus. Kalau itu baik sama orang biar banyak yang khususin gitu ya. Banyak ngususin ya. Ya kayak gini-gini ini kadang-kadang saudara-saudara kita sebelah itu nggak tapi mau gitu ya, segen gitu. Segen. Nggak tahu sebelah mana ya. Sebelah kiri atau kanan. Ya, kita pengen di alam barzakh butuh paket khusus. Sering saya sampaikan bahwa mal mayyitu fi qabri ila kal wariqil mutagawwith. Orang yang mati yang tidak punya bekal yang cukup, khususnya tanpa bekal itu sama dengan orang tenggelam. Orang apa? Tenggelam. Ya, orang tenggelam, masya Allah. Tenggelam butuh pertolongan nggak? Butuh pertolongan. Tapi insya Allah model kayak ibu nggak bakal tenggelam sih. Paling ke bawah banjir. Barus. Enggak Bu, pokoknya ya tanda itu ya, jangan nafsu, jangan nesu ya Bu. Kalau saya ngomong jangan nesu, saya tuh ngomong kadang-kadang ya begitu, menyakitkan. Penyakit. Tapi kalau direnungin ya enak-enak juga gitu ya. Ngaji nyantai Bu, saya capek bekerja belum selesai, ya jam 9 langsung lari, belum gua duha. Jadi ini ya Bu ya, jadi paket khusus. Di samping nanti juga ada DP dari Allah ya, hasil dari kerja kita di dunia. DP. Ibu pengen DP buru-buru nggak? Nggak paham deh. Di dunia ini kan belum digaji, baru transport, uang makan, fasilitas aja gitu. Makanya jangan banyak-banyak, pengennya banyak aja. Ya, asal beramal, pengen dibalas di dunia, pengen lipat gandakan di dunia. Itu namanya ngarepin balasan dunia. Ya. Orang DP aja belum, baru dikasih uang makan sama Allah. Cukup kan mau makan? Yang belakang Bu, cukup gak mau makannya? Siapa bilang kurang tadi? Bu, cukup mau makan dari Allah? Alhamdulillah cukup ya, cukup. Transport? Cukup, alhamdulillah. Tempat tinggal? Cukup. Tempat tinggal loh, gak harus pribadi loh, tempat tinggal. Gak penting pribadi itu. Swear nggak penting, nggak penting. Syukur-syukur punya, tapi nggak pribadi nggak penting. Yang penting Allah kasih jalan untuk bisa nempati, itu aja. Betul apa enggak? Jadi bukan kok petentang punya tempat tinggal yang gedung tinggi, ya bakalnya ditinggalin, bener nggak? Malah hitung-hitungan. Mendingan kita ini cari hitung-hitungan loh yuk, akhirat tuh Bu ya. Kalau kita ini rumah misalnya nyewa ya, itu mati nggak mikirin. Coba kalau punya rumah pribadi, mikirin ya Allah, jangan-jangan anak saya pada berebut. Nggak sedikit loh Bu. Iya kalau hitung-hitung, makanya nggak usah kita, yang jelas Allah kasih uang makan cukup, transport cukup, tempat tinggal cukup, bisa. Allah kasih jalan bagaimana aja, apa jalan rumah pribadi, apa bisa bayar, gampang, sama aja ya. Cuman bedanya sedikit, kalau mau pas bayar itu ada pikiran. Tapi kita punya Allah yang nolongin siapa?
Allah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini kata Nabi, kalau dibaca 100 kali, apa yang kita mampu jadi mampu itu. Pesan Nabi, baca 100 kali wala haula wala quwwata illa billahil azim. Malam-malam dibaca atau habis subuh, habis maghrib, apa yang penting 100 kali dibaca. Apa yang menjadi kesulitan kita, Allah kabulkan. Coba bayangkan saja. Jadi ada, ya, jalan keluar itu ada selalu. Nanti di alam barzakh baru apa? Dikasih DP oleh Allah, dan juga di samping ada paket dari dunia. Masya Allah. Ya lah, enggak amal soleh ya enggak ada apa namanya, enggak ada DP, orang enggak bekerja, enggak ada DP dalam barzakh. Ya paling dapat paket itu kalau ada yang maketin. Kalau enggak ada, maka baik-baik sama saudara, baik-baik sama tetangga, sama teman, sama orang lain. Di samping kita punya DP dari hasil kita kerja, juga ada paket. Masya Allah lah keindahnya. Anaknya cucunya didik yang benar, ya, didik benar. Anak selesai pada mentas, cucu udah mentas semuanya, apa namanya, buyut, cicit. Jadi sehingga kita ini apa, dapat royalti banyak nanti, dapat paket banyak gitu, Masya Allah. Nggak tahu ya, nanti saya dapat paket dari orang pokaga ini kalau saya mati, ya. Jadi kembali, masih butuh orang yang mati pertolongan dari dunia, paket kiriman dari dunia, masih dekat, ya. Nanti kalau udah mati semuanya, kiamat, sudah nggak ada paket lagi. Siapa yang maketin? Hah? Bukan yang maketin. Untung yang sudah punya bakal sendiri, untung 1,5 kilo tingginya. Deket gak itu? Kalau musim panas itu rasanya berapa derajat udah pada kelojotan ya. Itu 66 juta kilometer, masih segitu panasnya. Bagaimana kalau 1,5 kilo? Makanya orang-orang yang nggak punya paket, nggak punya bekal itu ya apa? Tenggelam dalam keringatnya saking panasnya, seleher. Dan sudah ada 3 kantong amal solehnya. Ya. Maka jadi gini, di alam dunia ini ada perintah Allah. Ketika kita mengadakan perjalanan haji misalnya, dalam surah 2 ayat 197, ayat tentang haji ini ada kata-kata wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Maka berbekalah kalian, ya, baik itu bekal materi maupun ya bekal apa? Amal soleh, spirit. Jadi orang pergi haji itu bekalnya ada 2. Ada bekal materi, ada bekal apa? Ada bekal apa? Takwa atau apa? Amal soleh. Sebaik-baik bekal itu bekal takwa. Fa inna khairaz zadid taqwa. Itu pergi haji.
ayat ini ada pesan kita hidup ini hendaklah sering-sering musafir. Musafir dalam rangka ibadah. Ya. Apa musafir dalam rangka ibadah? Pergi haji, silaturahim, ya kan? Wisata alam atau merenungkan ciptaan Allah di gunung-gunung. Jadi musafir ini dalam Islam itu dianjurkan. Musafir cari ilmu. Ya, ibu-ibu ini enggak cara fisik enggak musafir, cuman pindah langkah saja kan. Tapi hatinya mesti musafir. Ya. Jadi safar-safar pepergian di dunia diperintahkan dalam rangka apa? Fangduru kaifa kana aqibatul mukadzirin. Dalam surah Ali Imran ayat 137 itu kita diperintahkan berjalan. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fangduru kaifa kana aqibatul mukadzirin. Qad khalat telah lampau, telah lewat, telah berlalu min qablikum sebelum kalian umat Islam sunanun, sunatullah yang berlaku. Apa sunat berlaku? Satu, mengadab orang yang melanggar. Kan dulu ya, zaman dulu itu mata dulu kalau melanggar langsung dikasih apa? Sisaan adab oleh Allah SWT. Itu sudah lalu. Begitu sunatullah. Maknanya yang melanggar diadab oleh Allah. Kalau umat Muhammad ya melanggar aturan, ya tunggu saatnya, pasti akan diadab oleh Allah kalau nggak dapat ampunan. Maknanya apa? Sunatullah berlaku juga, yang taat akan diganjar kebaikan oleh Allah. Yang nggak taat juga nggak. Itu sunatullah. Tapi Allah juga ya berhak untuk mengadab sekalipun taat. Berhak. Karena nggak wajib itu ya. Dan memberikan pahala orang-orang yang berikan apa namanya, tidak menyiksa, tidak menyiksa kepada orang yang, tapi bukan sunatullah itu. Sunatullah selalu apa? Yang taat diganjar. Sama aja. Orang punya ilmu karena ngaji. Benar apa enggak? Ngaji. Makanya fiknik cari ilmu. Mana cari ilmu? Jadi orang cari ilmu mesti apa? Ada lintas guru. Lintas apa? Kenal lintas guru? Lintas guru itu artinya gini. Ya, kita berada di satu kelompok, tidak ada salah untuk fiknik, cari ilmu ya kepada guru yang belum kita pahami, belum pernah kita dengar. Itu penting. Begitu juga sebaliknya. Ini namanya fiknik ilmu. Kenapa? Kullamazdadal ilmu qallal al-i'tirad 'alan nas. Semakin banyak ilmu, semakin enggan untuk menyalahkan orang lain. Paham, Bu? Serius amat? Dengerin. Semakin banyak ilmu, semakin enggan atau sedikit menyalahkan orang lain. Maka kita perlu ilmunya orang lain agar tahu, oh begitu. Kalau nggak tahu, salah ini. Betul apa enggak? Akibatnya semakin dikit ilmu, semakin banyak komentar terhadap orang. Semakin sedikit apa nggak punya ilmu, semakin semua orang dikomentari. Itu tandanya orang tidak pernah fiknik. Paham, Bu? Pokoknya kalau ada satu golongan kok suka menyalahkan, nggak ada kerjaan lain kayak itu, tandanya ilmunya sedikit. Paham, Bu? Sedikit. Ya, karena nggak mau baca dari orang lain. Kalau mau baca, oh iya begitu ya, oh iya begitu.
mana aja Lot. Ya. Inilah kullamazdadal ilmu. Maka kata Allah lanjutan ayat 137 Ali Imran tadi, fasiru fil ardi. Berjalanlah kamu di muka bumi. Maknanya piknik itu penting, berjalan penting. Cari ilmu kemana-mana itu penting. Ya, berjalanlah kalian di muka bumi. Berpergianlah kamu. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Maka lihat bagaimana akibat orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Dusta kepada Allah, dusta kepada Rasulullah, itu ada dua modelnya. Yang dua-duanya disuruh siap-siap sekarang untuk masuk neraka. Satu, dosa enggak ada keterangan dari Allah, dari Rasulnya dikata ada, dusta. Enggak ada dalilnya dikata itu dusta. Dan ada dusta ada dikata enggak ada dalilnya dikata enggak, itu juga dusta. Dusta itu, ya, dusta. Dusta Rasulullah. Contoh begini. Ada seorang ustadz ditanya, syekh ditanya, ada syekh, ada ustadz, banyak macam. Adakah doa setelah sholat wajib? Adakah doa setelah sholat wajib, setelah fardu? Dia bilang, yang satu bilang enggak ada. Bilang enggak. Ibu-ibu habis sholat doa enggak itu? Doa. Tapi itu syekh ditanya atau ustadz enggak ada. Yang satu menjawab ada, tapi sebaiknya sebelum salam. Jadi udah salam enggak, Nabi enggak ngajarin katanya. Ini dua-duanya dusta. Tapi dusta yang mengatakan enggak ada, enggak boleh doa, enggak perlu. Ya, yang paling dusta itu. Nah, yang setengah dusta ada tapi sebaiknya sebelum salam. Ini setengah dustanya ya. Nah, terus adanya gimana? Adanya doa antara adzan dan iqamat. Itu doa yang tidak ditolak, yang diijabah sama Allah, mustajab. Kata dia. Hanya itu gitu. Kalau bilang hanya itu dusta. Karena apa? Satu, ya, doa antara adzan dan iqamat, memang kata Nabi, ad-du'a bainal adzan wal iqamati la turaddu. Doa antara adzan dan iqamat itu tidak ditolak. Paham? Apa artinya tidak ditolak? Berarti ibu disarankan untuk doa antara adzan dan iqamat, itu betul, enggak ditolak. Enggak ditolak. Artinya apa itu? Diterima. Bukan dikabul, diterima, dikabul lain. Beda loh diterima sama dikabul. Beda apa beda? Bedanya gimana coba? Bu, saya lagi nggak puasa nih, lagi bete. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bete itu butuh nasihat. Bagus kan? Tausiah itu kan? Lagi saya butuh tausiah, lagi nggak puasa. Bukan PT terus sana, bukan. Mau apa tadi? Ini kajiannya hadis satu nggak apa-apa? Belum hadis tadi, belum ya? Wah, gak ada pokoknya kita. Ini kebetulan kitab saya juga nggak ke bawah, salah bawa. Ini juz 1, mestinya juz 2. Tapi sama aja ngaji kan? Kata Bu Neti. Jadi sekali-kali juga apa baca hadis, sekali-kali apa katanya? Bu Neti ada nggak? Bu Yati ya? Bu Yati ada? Oh, Pulkam. Ya, sekali-kali
hadis kayak gitu. Ini nggak ke bawah kitab saya. Maka saya ngomongnya kemana-mana ini ya. Nggak apa-apa ya. Bete kalau ini aja. Apa tadi ya? Bedanya diterima sama dikabul. Tidak ditolak. Tapi diterima ya. Diterima sama dikabul itu beda. Laturat tidak ditolak. Mananya apa? Apa namanya? Diterima. Contohnya begini. Ibu ngajuin proposal diterima. Bedanya situ. Lah doa antara adzan dan iqamat tidak ditolak, diterima tapi ditaruh aja proposalnya. Enggak dibaca, enggak diproses, enggak direspon. Tapi terima. Enggak dibalikin mananya. Doa ibu kepada Allah antara adzan dan iqamat tidak dibalikin. Tidak dibalikin. Diterima. Dikabul belum tentu. Nah sekarang bedakan. Ada dalil setelah sholat doa. Kata sabda Nabi dari Abu Umamah riwayat Tirmidzi, ayu du'ain asma'u ya Rasulullah. Mana doa yang paling didengar, yang paling dikabul, didengar dikabul. Ya Rasulullah. Ya bukan sekedar diterima, tapi yang dikabul, dengar. Ya. Artinya apa di sini? Doa yang paling diterima asma itu paling didengar, paling dikabul. Rasul menjawab, Jauful laili, 1 tengah malam. Sangat diperhatikan oleh Allah, sangat didengar oleh Allah. Ya. Ibu baca Al-Quran, ya, didengar oleh orang karena enak gitu ya. Bener apa enggak? Baca Al-Quran enggak enak, salah mulu. Akhirnya apa? Enggak didengerin, enggak diperhatiin. 1 tengah malam. Tengah malam itu sangat didengar oleh Allah. Pasti dikabul, cuman entah kapan, tapi pasti dikabul. Kalau tidak ditolak tadi, jadi taruh aja nggak direspon, bisa jadi gitu ya, bisa jadi. Yang kedua adalah dubura kulli sholatin maktubatin. Doa yang kedua setelah sholat wajib. Ya, ini hadisnya hasan, tidak dhaif. Berarti doa setelah sholat itu sangat didengar oleh Allah dan sangat diterima oleh Allah. Dalilnya ada. Berarti kalau bilang nggak ada, dusta nggak itu? Dusta enggak? Hah? Dusta. Orang dusta tempatnya di neraka. Dusta di mana kata Nabi? Man ya? Siapa yang sengaja berdusta, man kadzdzaba alayya muta'ammidan. Siapa yang dusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah siap-siap masuk neraka dari sekarang. Maka jangan dusta. Maka perlu fiknik. Berjalan cari ilmu tadi supaya tidak dusta kepada Nabi. Ada dikata ada. Berarti doa setelah sholat wajib ada apa enggak? Ada. Paling didengar oleh Allah. Sekarang secara kuat yang mana diterimanya atau dikabulnya? Antara doa, antara adzan dan iqamat, dan antara setelah sholat wajib. Kira-kira yang dekat diterima yang mana? Pertama dalilnya menggunakan kata asma paling. Habis sholat. Kalau sebelum sholat enggak. Kenapa? Cara logika. Kalau ibu punya beberapa anak, yang satu nurut, yang satu enggak. Yang enggak nurut juga minta, yang nurut juga minta. Mana yang didahulukan? Nah, nurut. Kalau orang habis sholat itu habis nurut enggak? Belum sholat? Belum nurut. Baru nurut sunat paling kan? Paham enggak Bu?
Ini ibu saya ajari pinter, karena selama ini nggak pinter-pinter. Kalau debat kalah mulu, asal debat kalah mulu, harus pinteran dia. Kita diem aja, apa ini apa salah, karena nggak pinter ibu. Ya, kalau ada yang ngomong, habis sholat jangan doa, antara komat, Pak On lo gitu. Justru habis sholat tadi dalilnya, sekalian bu nggak hafal. Tapi kan cuman bahasa Indonesia kan hafal. Mana doa yang lebih diterima ya Rasulullah? Yang lebih didengar Rasulullah? Jawab Nabi, satu di waktu malam, yang kedua setiap setelah sholat wajib atau fardu. Itu doa, itu dalil dari Nabi asli. Ya, berarti doa antara idzan dan iqamat boleh, silakan, diperintahkan. Ya, ada dalilnya. Habis sholat juga. Tapi hitung-hitungan secara logika, orang habis sholat pasti lebih dikabuli Allah karena habis nurut sama Allah SWT. Karena kalau ibu punya anak, beberapa anak, yang satu minta, yang ada yang nggak nurut, yang semuanya minta kepada kita, pasti yang diduluin yang mana? Yang nurut. Ibu nurut aja sama Allah, pasti diduluin gitu loh. Ya, iya itu. Tadi mau ngomong apa tiba-tiba ngomong masalah ini. Saya juga ngomong bingung. Terus gimana awalnya tadi? Jadi ini, ya bu ya, bu, ada doa lagi yang mustajab. Banyak. Saya jarang doa. Habis sholat sunat saya jarang berdoa, jarang. Bukan nggak pernah, jarang banget. Nggak kayak orang-orang khusyuk banget. Habis sholat langsung pergi, enggak, saya nggak mau. Faida faragta fansab. Ya, wa ila rabbika. Habis sholat jangan langsung pergi, dikir. Saya jarang doa kalau saya habis sholat. Sering doa, tapi kalau sebelumnya enggak. Karena saya belum tapi nurut sama, baru sedikit nurutnya, ya. Habis sholat berarti udah nurut, dikir lagi, nurut lagi, baru minta, masya Allah. Paham bu? Kembali kepada persoalan awal, kita butuh pertolongan dari orang lain, ya. Kemudian kita tadi mati juga butuh pertolongan banyak tadi. Ya. Udah dimandiin, udah dikafanin, udah disolat, udah dikubur, masih butuh juga, butuh doa. Butuh paket. Yang kita butuhkan paket khusus, bukan paket umum. Maka kita perlu baik-baik sama orang. Fiknik. Dalam Islam kita perlu fiknik supaya tahu. Ya, tadi cari semakin banyak ilmu, semakin sedikit menyalahkan orang lain. Ya, semakin ilmunya kurang, semakin sering menyalahkan orang. Kalau tidak punya ilmu, kerjaannya nyalain orang lain. Itu pasti. Ya. Maka kata Buya Hamka, ketika beliau wafat, mengadakan ritual doa bersama, ya ditanya, apa kata beliau? Semakin banyak ilmu, semakin sedikit mengomentari orang lain. Itu. Ketika beliau kunut, kadang-kadang kunut, kenapa kunut Buya? Semakin banyak ilmu, semakin sedikit menyalahkan orang lain. Karena semua punya dalil masing. Maka kata Allah tadi dalam surah Ali Imran ayat 137, fasiru fil ardi fangduru kaifa kana aqibatul. Maka lihat, ketika kamu berjalan, lihat bagaimana akibat orang yang mendustakan kepada Allah dan Rasulnya. Menjadi sunatullah, berbuat baik balasannya baik, berbuat buruk ya akan berdampak pada adab dari Allah SWT. Mananya hidup itu selalu ada sebab dan akibat. Akibat itu endingnya. Ending
endingnya. Fasiru fil ardi, berjalan kamu di muka bumi. Bagaimana? Fangduru, dan lihatlah bagaimana orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya apa? Pasti akan celaka. Cepat atau lambat. Bedanya kalau umat dulu langsung, kalau umat sekarang ditunda. Kali-kali ditunda. Adab itu ada dua tujuannya. Satu, kali-kali sadar. Yang kedua, biar memperbanyak dosa, adabnya semakin besar, semakin banyak. Ibu pengen adab sekarang apa nanti aja? Bu? Enggak pengen apa? Dimaafkan oleh Allah. Fasiru fil ardi. Kembali. Perjalanan di dunia ini, baik perjalanan haji, perjalanan cari ilmu, intinya apa? Atau wisata alam, untuk melihat ciptaan-ciptaan Allah. Ini dalam rangka latihan pergi jauh, latihan pergi ke tempat yang lebih jauh. Ibu-ibu pernah musafir gak? Rombongan kemana gitu loh, pernah gak? Jangan mengadakan rombongan pergi kemana kalau tidak dalam rangka merenungkan ciptaan Allah SWT. Jangan. Atau kalau tidak dalam rangka ziarah, pokoknya dalam rangka ibadah. Jangan sekali-kali bepergian dalam rangka syukur-syukur bepergiannya dalam rangka ibadah semata-mata, seperti pergi haji. Dari ayat 197 Al-Baqarah tadi, seperti pergi. Nah, orang berpergian itu butuh ongkos enggak? Butuh biaya enggak? Bekal enggak? Butuh. Nah, bepergian di dunia ini dalam rangka latihan pergi mengadakan perjalanan di negeri yang paling jauh. Negeri mana, Bu? Akhirat. Jadi pokoknya berjalan-jalan ya dalam rangka itu, latihan. Ibu pergi haji, latihan pergi ke akhirat. Tamrinun lirihlatit tawilah. Orang pergi di dunia, bepergian di dunia ini dalam rangka latihan pergi ke negeri yang cukup jauh, yaitu di akhir. Sebagaimana pergian di dunia butuh ongkos, butuh bekal, maka pergi di akhirat juga butuh bekal. Kembali kepada persoalan, sejauh-jauhnya pergi di dunia ini tetap apa? Mentok apa? Mentok itu apa? Mentok. Enggak terlalu jauh. Beda dengan coba bayangkan saja. Tadi di awal masuk alam barzakh, baru berangkat transit dulu. Ibu belum berangkat ini. Baru latihan-latihan aja itu, kemana latihan. Ya, makanya jangan kalau pergi yang deket kayak di mall itu enggak melatih mati itu. Coba berangkat, yang sudah berangkat lama itu belum bisa nerusin perjalanan, Bu. Masih di alam barzakh. Nanti bangkit dari kubur ke mahsyar. Ke mahsyar menuju tempat dihisab dan ditimbang amalnya. Kemudian menghadapi siratal mustaqim. Maka ibu-ibu kalau sholat pas berdiri itu renungkan. Sebelum takbir, ya Allah, berdiri ini maksudnya ya menghadapi setar nginjak siratal mustaqim. Coba, Bu, pas sholat itu loh, Bu. Makanya kalau masih kuat ini ya, kalau sholat jangan duduk. Nah, kalau masih kuat,
supaya membayangkan bagaimana nasibku nanti nyebrang Shiratal Mustaqim. Itu berdiri jadi mau setar, Bu, coba. Makanya ulama-ulama itu banyak mengajarkan kalau mau sholat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin minal jinnati annas. Terus baca ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini ma a'taita ibadakas sholihin. Apa artinya itu? Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah yang aku tuju, dan ridhomu lah yang aku cari semata-mata. Ya, hati ini berikan kepadaku ya Allah, ma'atoita, sesuatu yang kau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh ya Allah. Solatnya anteng, tenang, khusyuk, karena seakan-akan mau melintasi Shiratal Mustaqim. Masya Allah. Ya, menghadaplah kiblat, seakan-akan di depannya terbentang Shiratal. Ya Allah, mampukah aku melintasi Shiratal Mustaqim yang begitu jauh, yang begitu kecil, yang begitu tajam. Di bawah adalah neraka jahanam. Coba Bu bayangin aja itu. Ya, Bu, sedih amat. Masya Allah. Coba Bu, renungkan ini. Jangan sibuk dengan orang lain. Selamatkah kita atau tidak nanti? Openi diri kita. Cari yang ilmu yang benar yang banyak supaya tidak banyak nyalakan orang. Karena nanti di akhir perjalanan atau menuju akhir perjalanan masih ada perjalanan yang mengerikan. Shiratal Mustaqim. Maka kita di dalam salat minta ihdinas shiratal mustaqim. Ya, itu tujuannya supaya apa? Melintasi Shiratal Mustaqim selamat. Sebab ada yang ada kayak kilat. Kayak kilat, cret kita aja sampai dek. Pas mendarat situ selesai, itu pelataran atau taman surga. Ada kalanya seperti berjalannya apa? Angin. Ada seperti naik kendaraan. Ada naik jalan. Ada yang jalan kaki, seperti jalan kaki. Ada yang berangkat. Ada yang baru nginjek udah jatuh. Kalau jatuh ya di neraka jahanam. Jauh itu Bu, jangan main-main nih. Makanya negeri akhirat. Jadi perjalanan di dunia, latihan pergi Ini ngomongnya nggak baca hadis, nggak apa-apa ya Bu ya. Halo. Biar tuntas ini. Ya Allah ya Karim. Selamat mendarat di taman surga. Amin. Amin. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. Itu dalilnya dua golongan yang sampai pada final tujuan akhir keberangkatan ada dua. Ada yang mendarat di taman surga,
ada yang nyemplung di neraka. Itu kata Allah dalam surah 30. Surah apa, Bu? 30. Surah 30 surah apa, Bu? Ar-Rum. Pada ayat yang ke, ya Allah, ya, sip, ayat 15 atau ayat 14 kalau diawali 14, 15, 16. Surah 30 ayat 14, 15, 16. Diawali wa yauma taqumus sa'atu yauma idzin yatafarraqun. Pada saat berdirinya kiamat, nanti ketika melintas Shiratal Mustaqim khususnya, itu manusia terpecah menjadi dua. Satu golongan mendarat di taman surga, satu golongan nyemplung di neraka. Yang mendarat di surga ayat 15-nya di taman surga, yang nyemplung di neraka ayat 16-nya surah Ar-Rum. Ibu pengen mendarat di mana atau nyebur di mana? Mendarat di surga Allah Subhanahu. Kalau pengen mendarat di taman surga, ada 4 syaratnya. Ada berapa? Ingat-ingat ini. Berapa, Bu? 4. Apa saja? Apa saja, Bu? Dengarkan nasihat Nabi kepada Abu Darda khususnya, dan nasihat untuk kita. 1. Memperbaiki kapal. Kok nggak yakin namanya? Memperbaiki kapal. Apa itu kapal? Yaitu ibadah. Umumnya takwa kepada Allah. Islam. Perbaiki Islam kita. Jadi memperbaiki kapal, memperbaiki Islam. Dan ibadah kita perbaiki. Takwa kita tingkatkan. Takwa kita tingkatkan. Maka kata Nabi, perbaikilah kapalmu karena lautan sangat dalam. Bepergian di dunia dulu yang paling jauh menggunakan kapal laut. Dulu, maka Nabi menggunakan kata kapal, bukan pesawat, karena waktu itu saat belum ada. Kalau perjalanan darat nggak terlalu jauh, mentok. Tapi kalau mau lebih jauh pasti menggunakan kapal. Maka pergi ke akhirat Nabi istilahkan perbaiki kapalmu. Maknanya Islammu perbaiki. Ibadahmu perbaiki, takwamu tingkatkan. Karena lautan sangat dalam. Lautan itu adalah iman. Imannya diperdalam, diperkuat. Keyakinannya, imannya diperkuat. Jangan semakin ragu, semakin mantep, semakin mantep. Itu Nabi. Jadi 2 hal penting bekal kita. Yang pertama, memperbaiki kapal dalam rangka adalah memperbaiki Islam, ibadah, dan takwa. Dan juga iman kita perkuat. Semakin yakin, semakin hari semakin yakin. Bukan semakin hari semakin ragu. Ini pesan dari Nabi. Yang kedua adalah kata Nabi, wa khudiz zada kamilan fa inna safara ba'id. Carilah bekal sebanyak-banyaknya. Ini syarat kedua kalau pengen ibu-ibu mendarat di mana tadi? Taman surga. Pertama, memperbaiki apa? Islam, ibadah, dan takwa.
istilahnya tadi kapal. Yang kedua, mencari bekal yang sebanyak-banyaknya. Karena perjalanan sangat jauh kata Nabi. Dibanding perjalanan di dunia jauh dengan apa? Dengan perbandingan apa? Perbagian di akhirat. Jauh bedanya. Jauh banget. Ya, tadi bertele-tele tadi jauhnya luar biasa. Yang berangkat aja belum sampai, apalagi yang belum berangkat kayak kita. Kayak apa menderitanya nggak punya bekal yang sudah berangkat. Ini nasihat bukan untuk yang sudah berangkat, yang belum berangkat. Yang udah berangkat udah nggak bisa dinasihati. Pengen balik, pengen nyari bekal, pengen nyari, ada nggak dalilnya? Yang sudah mangkat pengen balik, yang belum mangkat mesti apa? Cari bekal. Kasab gak bu? Kasab gak bu yang sudah berangkat? Kasab atau ibu gak ngerti kasab ya? Terlambat. Yang sudah berangkat terlambat gak? Terlambat. Bisa balik gak? Pengennya mau balik gak? Pengen tapi bisa enggak? Enggak bisa. Salah satu yang mereka ingin balik, banyak ayatnya. Ada yang belum amal soleh, pengen amal soleh kalau udah balik. Ada yang udah amal soleh tapi enggak berinfak, pelit, pengen baik, pengen berinfak. Kita yang umum saja, orang yang pengen balik karena dia ini belum amal soleh. Pada ayat surah 23. Surah 20. Surah 23 itu apa, Bu? Al-Mu'minun. Yaitu ayat yang ke 99 dan 100. Ayat 99 dan 100. 98 Bu, dari 98 sampai 100 3 ayat biar anu. Ayat berapa Bu? 98 sampai 100 3 ayat. Tapi kalau diringkas 2 nggak apa-apa. 99 sama 100-nya. Ya. Kalau diringkas tapi dari 98 tapi cuman intinya itu dari 99 sampai 100. Coba dibaca artinya supaya membaca pakai mic supaya tahu. Hatta idza dari ayat 99 saja. Sehingga ayo siapa yang baca Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia." Terus? Agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sungguh itu adalah dalil yang diucapkan saja. Dan dia di hadapan mereka ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Iya. Jadi disinilah apa intinya, orang yang sudah mati yang belum amal soleh dalam ayat ini adalah pengen kembali. Untuk apa Bu? Amal soleh yang selama ini dia tidak kerjakan. Ditolak enggak? Ditolak oleh Allah. Itu mah alasan aja. Kan udah dibacain. Udah dibacain. Itu mah lagu lama bahasanya. Apa lagu? Lagu lama. Bohong lagi enggak diterima.
Jadi yang kedua nasihat Nabi, ya, carinya bekal sebanyak-banyaknya karena perjalanan sangat jauh. Ini nasihat bagi orang yang masih hidup. Sedangkan sudah mati tidak bisa, sudah terlambat. Mereka minta balik tapi nggak bisa, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betah nggak betah itu harus di sana. Ya, maka orang yang ikut grup apa? Ikut-ikutan, ya, bilang nggak ada dalilnya, kata gurunya nggak ada dalilnya, muridnya bilang nggak ada dalilnya. Kayak tadi doa setelah sholat nggak ada, ya. Jadi kata orang yang ngikut-ngikut, ini bahaya ikut-ikut. Minta pertolongan kepada yang diikuti pimpinannya. Apa jawabnya? Bu, betah nggak betah? Ya udah kita rasain sama-sama. Ya, betah nggak betah rasain sama. Nggak usah dibacain Al-Qur'annya, takut mendem kebanyakan. Di Al-Qur'an ada. Jadi nasihat yang kedua apa, Bu? Perbanyak bekal. Sekalipun nanti nggak ada paket, nggak apa-apa, nggak ngaruh. Ya, tetap kita udah punya bekal. Santai. Yang ketiga pesan Nabi, syarat kedua adalah wa khaffifil himla fa innal aqabata ka'udun la yahiqu ilal khaifun. Jadi kata Nabi SAW, ringankan bawaanmu, kurangin bebanmu, sebab perjalanan adalah dalam keadaan mendaki sulit, tidak bisa ditempuh, la yasiluha atau la yasluku illal mukhaffifun. Tidak bisa ada yang menempuh dalam perjalanan kecuali orang yang bebannya ringan. Bu, pesan Nabi ketiga apa? Kurangin bawaan, kurangin beban. Ibu kalau mau bepergian bawa koper banyak besar-besar lagi gitu. Bagaimana kira-kira, beban nggak itu? Kurangin. Mau pergi umroh bawa koper, ada koper dari travel, bawa sendiri, berat. Ya, pulangnya, pundaknya, wah, bukannya beranak, bercicit. Akhirnya merepotkan apa? Orang lain. Berat, susah, tingani beban. Bebannya dikurang, mendaki gunung jalannya batu, bawaannya banyak, bisa nggak? Akhirat tuh bayangnya begitu. Jangan banyak beban. Jangan banyak. Lah beban itu apa? Dosa itu beban, Bu. Kurangin beban. Kurangin dosa. Kalau nggak berdosa nggak mungkin, ya. Cuman bagaimana? Bawaan pasti ada, beban itu pasti. Mohon kepada Allah supaya nggak gara-gara beban ditindak oleh petugas itu loh. Bagaimana caranya? Sebab manusia itu salah atau lupa. Manusia itu satu suka lupa. Lupa itu kan bahaya. Dan sekalipun ada nikmatnya kadang-kadang. Yang kedua salah. Itu bawaan manusia.
Maka kalau ada kurang-kurangnya, ada beban yang perlu kita pasti kita nggak mungkin berlepas kita bawa, minta sama Allah supaya nggak ditindak sama. Ada nggak di Al-Quran begitu? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kalau sholat begitu enak kali ya. Ya. Ini kadang-kadang sholat imamnya lembek, agak semangat, lagunya bikin ngantuk. Cari imam yang bagus, yang bikin semangat orang sholat. Ya, ini kalah asbab kadang-kadang imam itu mesti grup kita itu repot. Ya, kalau imamnya mesti kelompok kita, ya udah cari. Di situ ada bawaan yang mesti dibawa, nggak mungkin nggak itu. Ada beban pasti, ada dua di situ di Al-Quran itu ayat tadi. Ayat berapa tadi? 286. Ibu saya tanya sekarang, beban apa di situ ada dua? Halo, masih semangkatan Bu? Nanti 10:30 ya selesai ya. Di WA itu sampai jam 11, kelamaan ngaji jam 11. Ngaji sampai jam 11. Bayangin ceramah jam 9 sampai jam 11 2 jam, kagak betah. Yang ngajar apa yang diajar? Dua-duanya. Usulin jangan sampai jam 11 dan 2 jam kalau ngajar. Di WA jam 9 sampai jam 11, kagak sanggup. Saya nggak tahu Ibu. Sama tuh kan? Yang biasa-biasa aja, maksimal 10:30. 1 jam setengah masih sedang lah ya. Kalau 1 jam setengah, dulu sampai 10:30. Sekarang di WA saya sampai jam 11. Ya, tidak. Kelamaan. Apa juga kekelewatan juga nggak bagus, ya. Sedang-sedang aja. Kan di rumah ada cucu ya Bu ya. Pengen emang cucu, pengen ada yang datang tadi bawa cucu terlambat. Siapa tadi? Mana? Bu Titin ada? Bu, pulang. Iya, itu ketandanya. Ya karena apa? Kita memang butuh dunia akhirat, butuh hiburan keluarga juga kan Bu ya. Ada pengen nimang-nimang suaminya, ada. Saya mau nimang apa, istri kagak ada, ngajar. Pulang-pulang juga ya tugasnya masing-masing. Sampai mana tadi? Ada 2 beban yang mesti mau nggak mau. 1 beban lupa, yang kedua beban salah atau dos. Itu pasti ada. Manusia itu ada nisyan inasina. Ya Allah jangan adab kami, jangan tindak kami kalau kami lupa atau salah. Berarti manusia itu pasti mau gak mau lupa dan salah itu pasti. Itu dibawa. Sebagaimana orang pergi-pergian itu pasti bawa pasti bawa koper dan isinya, perangkat pasti. Sama aja orang ke akhirat, dosa itu pasti ada aja. Nama manusia kan manusia, insan dalam bahasa Arab dinamakan manusia itu ada 2 sebab. 1 karena banyak lupa. Benar apa enggak? Ya, tapi lupa juga ada hikmahnya ya. Ya, hikmahnya banyak lupa itu. Tapi jangan sengaja lupa. Ya. Terus manusia, insan dikatakan manusia karena
manusia itu anteng karena hal lain. Karena orang lain, karena sesuatu lain. Karena orang lain, misalnya ibu-ibu tenang kalau ada suami. Kalau nggak ada suami, tidak ada setenang kalau ada. Mohon maaf yang suami sudah nggak ada. Perbedaannya gimana? Tenangan ada suami apa tidak? Tenang ada suami. Suami nggak ada istri juga anteng sama aja. Anteng. Ya kan? Suami ada, istri anteng, nggak berani kemana-mana. Ayo loh, awas. Ayo, neko-neko, macam-macam. Gua geprak, tapi ya. Jadi betul apa nggak Bu? Suami ada, istri berani nggak macam-macam? Nggak. Kalau nggak ada, coba-coba. Betul apa nggak Bu? Awas, bilangin suaminya ntar. Sabarnya istri. Kemudian yang kedua, manusia itu anteng karena hal lain. Nabi Adam dulu kan gelisah ya, begitu sendiri, begitu ada istri, anteng, tenang. Nah kemudian manusia ada duit, tenang nggak? Nggak ada duit, nggak tenang. Pagi-pagi, malamnya punya duit, pagi-pagi mau belanja, tenang nggak itu? Coba pagi-pagi mau ngapain aja belum ada duit, gelisah nggak? Gelisah. Bu ibu, bapak-bapak mak. Tuh, jadi itu manusia dikatakan insan itu karena banyak lupa, karena anteng, karena ada sesuatu yang lain. Yang paling baik al-unsu billah, manusia tingkat dewa bahasanya ya, tingkat tinggi mananya, tingkat dewa, tingkat tinggi, tingkat malaikat mananya ya. Dewa itu bahasanya malaikat. Kalau orang Hindu itu dewa, kalau di Islam tingkat malaikat. Yaitu tenang dengan Allah Subhanahu. Bisa nih, nggak punya apa-apa, nggak punya duit, nggak punya apa-apa, nggak ada suami, nggak ada istri, kok tenang sama Allah. Itu manusia pilihan. Rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainah. Jadi seseorang yang di tempat sunyi nggak ada siapa-siapa, hanya Allah. Dia berzikir di hadapan Allah, menangis. Saking tenangnya dengan Allah, menang. Itu orang nanti dalam perjalanan nggak ada kendala itu. Masya Allah, Bu. Makanya kalau ada salah-salahnya, ada lupa-lupanya, doa fa'fu anna waghfir lana warhamna. Ya Allah, maafin saya ya Allah. Maafin kami. Waghfir lana, ampuni kami ya Allah. Saya manusia biasa, tidak lepas dari salah dan dosa dan lupa. Warhamna, sayangi kami ya Allah. Ya, Anta maulana, kau adalah penolong kami ya Allah. Wansurna alal qaumil. Maka ibu-ibu ini kalau malam baca ini 2 ayat dari la yukal amanar rasulullah, ini 2 ayat ya, kalau dibaca tidak akan mendapatkan malapetaka di dunia maupun di akhirat. Malam dibaca habis maghrib, habis. Maka dalam Ratib Al-Haddad, Ratib Al-Atos, dalam zikir ba'da sholat, dalam Silahul Mu'min, ya, dalam Ma'surat, itu ada enggak Bu? Ada. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min Rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat Bana la tu'akhidna in nasina aw akhtana
تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ini kalau dibaca malam hari habis maghrib atau habis isya, pokoknya malam ya, itu kata Nabi kafatahu man qara'a akhira suratai al-baqarah lailan kafatahu. Siapa yang baca 2 ayat akhir surah Al-Baqarah 285 dan 286 di waktu malam, maka cukup baginya untuk menjadi benteng daripada malapetaka, baik malapetaka dunia maupun akhirat. Tuh, maka pentingnya 2 ayat ini ya. Ringangin beban. Beban ya beban, tapi minta ampun kepada Allah. Yang terakhir, waduh kelewat. Yang terakhir pesan Nabi, akhlisil amala. Ikhlaskan dalam beramal. Kalau amal ikhlas. Ikhlas itu salah satunya definisinya ya, perbuatan hamba dalam keadaan sama, baik ketika banyak orang maupun dalam keadaan sendiri. Keadaan apa? Sendiri. Sama, tidak ada bedanya. Enggak kok ada orang dibagus-bagusin, enggak ada orang asal-asalan beribadah. Kalau ada orang sholat misalnya, ibadah, kalau nggak ada orang tidak, itu parah. Itu namanya nggak begitu. Ikhlas itu adalah sama dalam kita jangan beda-bedain. Ya, kalau ada orang bagus-bagus, kalau nggak ada jelek-jeleknya terus ala kadarnya, jangan ya. Itu ikhlas. Ini 4 pesan oleh Nabi kepada Abu Dzar, juga umumnya untuk kita. Apa tadi Bu? Yang pertama, memperbaiki Islam, iman dan takwa. Yang kedua adalah memperbanyak bekal, sebab perjalanan sangat. Yang ketiga, ringankan atau kurangin beban, karena perjalanan mendaki dan sulit berbatuan, tidak bisa ditembok jika orang meringankan beban. Yang keempat adalah ikhlas dalam beramal, beribadah. Semoga kajian kita ada manfaatnya, barokahnya buat kita semuanya. Semuanya panjang umur, yang bisa hadir, yang belum bisa hadir, semuanya sehat walafiat. Yang sakit disembuhkan oleh Allah SWT, yang sulit diberikan kemudahan, yang berat diberikan keringanan, yang buntu dibuka jalan keluar, hajatnya dikabulkan oleh Allah SWT. Tetap iman Islam husnul khatimah, ahli kubur kita diampuni Allah SWT. Amin ya rabbal. Bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبجاه الفاتحة بكرامة الفاتحة ومعجزات الفاتحة وبحكم الفاتحة نسألك بها يا الله أن تسد بها جميع ديوننا وأن تيسر بها جميع أمورنا وأن تقضي بها حاجاتنا وأن تفتح بها عسرنا وأن ترزقنا برزقا حلالا كثيرا واسعا كافيا وافيا عاجلا معجلا طيبا مباركا رحمة يا رحمن الرحيم وأن تصلح بها أجسادنا وأن تملأ قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين وأن ترحمنا وترحم المسلمين والمسلمات
والموتى الأحياء منهم والأموات وأن تتقبل ما بدعونك وأن تعطينا ما سألناك أن جسلنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وعنا ولا تعين علينا اللهم انصر إخوان المجاهدين في فلسطين وثبت أقدامهم ووحد صفوفهم اللهم أخرج اليهود والصهيونية من أرض فلسطين اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم رد المسجد الأقصى إلى أيدي المسلمين اللهم ارحم شهداءهم وأطهر نساءهم إنك على كل شيء قدير دعواهم فيها سبحانك وتحيتهم فيها سلام آخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dapat mendengarkannya. Amin. Salam dari Bu Yati. Waalaikumsalam. Ya, makasih. Salat gimana? Bacaannya habis sholat. Habis sholat itu banyak kan. Merenung, oh itu. Pertama syahadat. Ya. Udah. Pertama syahadat. Tadi asyhadu alla wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua baca qul a'udzu birabbin nas. Yang ketiga baca ilahi antamaq. Oh gitu. Nanti saya kirim ke Bu Yati aja, Bu Neti ya, Bu Neti ya. Ya. Yati mana Neti sih? Yati ya. Yati. Neti mah istrinya gubernur ya, Irawan ya. Lupa ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.